ketika kita datang kembali pada Tuhan, maka Tuhan memulihkan keadaan kita. Tidak ada yang terlalu kacau buat Tuhan. Datang sama Tuhan. Tidak ada yang terlalu jauh buat Tuhan. Jika engkau merasa terlalu jauh, datang pada Tuhan. Karena kasih-Nya disediakan bagimu. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi. Bergabung lagi di Morning with the Word di YouTube channel saya, Mario Marcelo. Apa kabarnya pagi ini? Saya percaya kita semua orang yang ditolong Tuhan. Amin. Kita semua orang yang diberkati Tuhan. Mari pagi hari ini sebelum kita melangkah, sebelum kita bekerja, sebelum kita beraktivitas, biarlah kita ambil waktu untuk kita merenungkan apa yang jadi janji Tuhan, kebaikan Tuhan lewat firman Tuhan. Dalam hidup ini ketika ada masalah, ada tantangan, ada hal yang harus kita hadapi, kita sering menyadari atau kita sering berpikir bahwa ya memang hidup kita punya batas. Sabar ada batasnya, sabar ada habisnya, tapi juga persediaan juga bisa habis, kekuatan juga bisa menurun. Tapi seringkali kita berpikir Tuhan juga demikian, Tuhan juga punya batas. Kalau kita sering salah, sering gagal, mungkin Tuhan capek juga sama kita dan Tuhan bisa meninggalkan kita. Seringkali ada di pikiran kita, kalau kita minta terus sama Tuhan, nanti Tuhan juga capek, Tuhan juga kehabisan. Tapi dengar baik, kita bisa terbatas, tapi Tuhan tidak pernah kehabisan untuk memberkati, untuk menolong kita. Kebaikan Tuhan tidak pernah habis buat hidupmu. Alkitab berkata dalam Ratapan 3 ayat 22 dan 23, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan. Lihat firman Tuhan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya. Kita bisa habis, tapi Tuhan tidak pernah kehabisan. Kita bisa berhenti atau selesai, tapi Tuhan tidak pernah berhenti. Tuhan terus mengalirkan kebaikan-Nya buat setiap kita. Sehingga di tengah masalahmu, di tengah tantanganmu, miliki iman bahwa kebaikan Tuhan yang tidak akan habis, yang tidak akan berhenti, itu juga mengalir buat hidupmu. Ingat kisah janda di Sarfat. Ya, dia sudah kehabisan. Dia sudah di titik terendah namanya itu. Karena tepungnya tinggal sedikit, minyaknya sedikit. Bukan hanya sedikit, bahkan dia menjelaskan hanya bisa buat untuk satu roti, lalu dibagi dua sama anaknya, dan besok nggak tahu harus makan apa. Tapi Elia datang dan Elia memberi kabar, buatkan dulu lebih. Dulu bagiku roti bundar kecil, maka tepung di tempayan tidak akan habis, dan minyak di buli-buli tidak akan habis sampai Tuhan menurunkan hujan. Ada waktu yang cukup lama sampai hujan turun. Dan ketika janda itu sepakat dengan janji Tuhan bahwa bersama Tuhan tepung bisa tidak habis, bersama Tuhan minyak di buli-buli juga bisa tidak habis, maka inilah yang terjadi. Dia menjadi taat, dia lakukan, dia buat dulu sedikit roti bundar kecil untuk Elia. Dan hasilnya tepungnya tidak habis-habis, minyaknya tidak habis-habis, dia dipelihara. Tuhan tidak pernah kehabisan. Kita bisa kehabisan, kita terbatas, tapi Tuhan tidak pernah terbatas. Jika engkau hari ini merasa kehabisan, jika engkau hari ini merasa sudah turun kekuatanmu, datang pada Tuhan, percaya apa yang Dia janjikan, dan lihatlah Tuhan akan membuat apa yang kau perlu, apa yang kau butuh tersedia. Apa yang ada di tanganmu yang tinggal sedikit bahkan tidak akan habis-habis. Alkitab berkata Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu, segala, jadi semua keperluanmu menurut, bukan menurut gajimu, bukan menurut keadaan ekonomi dunia, tapi menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Menurut apa yang Tuhan sudah bayar buat kita di atas kayu salib. Kabar baiknya, kau mungkin kehabisan hari ini, tapi Tuhan tidak pernah kehabisan berkat untuk hidupmu. Tuhan tidak pernah kehabisan kekuatan untuk menolongmu. Tuhan tidak pernah kehabisan kasih-Nya untuk ada bersamamu. Maka saya menulis kasih Tuhan menjangkau bahkan apa yang menurutmu terlalu jauh.
Saya udah terlalu jauh Pak Pendeta. Saya udah terlalu rusak, saya udah terlalu kacau hidup saya. Saya udah terlalu meninggalkan Tuhan sangat jauh. Bagi Tuhan tidak ada yang terlalu jauh. Bahkan Yesus memberi perumpamaan tentang anak yang hilang. Anak bungsu yang terhilang, anak bungsu yang jauh. Pergi jauh dari rumah bapaknya. Bukan hanya pergi jauh dari rumah bapaknya di Lukas 15 kalau kita baca. Dia habiskan harta warisan papanya dengan melakukan hal yang kacau, hal yang tidak pantas sehingga dia menjadi kekurangan. Ketika kita berpikir terlalu jauh, lihat perumpamaan yang Yesus kasih. Ketika anak bungsu itu kembali ke rumah bapaknya, dia dipulihkan, dia disembuhkan, bahkan dia diberi jubah yang baru, diberi cincin di tangannya, cincin materai, diberi alas sepatu, lalu lembu tambun disembelih baginya. Gambaran penyediaan ketika kita datang kembali pada Tuhan, maka Tuhan memulihkan keadaan kita. Tidak ada yang terlalu kacau buat Tuhan. Datang sama Tuhan. Tidak ada yang terlalu jauh buat Tuhan. Jika engkau merasa terlalu jauh, datang pada Tuhan. Karena kasih-Nya disediakan bagimu. Lembu tambun akan disembelih bagimu. Dia bersuka cita. Dia menyambutmu, dia tidak membuangmu. Roma 8 ayat 39, di kalimat terakhir dikatakan, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Tidak ada yang bisa memisahkanmu dengan kasih Tuhan. Jadi jangan biarkan iblis menipumu, kamu terlalu jauh, kamu terlalu rusak sehingga kamu bukan mendekat pada Tuhan, karena gak ada yang bisa tolong kamu selain Tuhan. Gak ada yang bisa berkati kamu selain Tuhan. Orang terbatas, sekitar kita terbatas, punya batasan, dirimu terbatas, tapi Tuhan tidak pernah terbatas untuk mengasihimu. Pagi ini kuatkan hatimu bahwa Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk menolongmu. Tuhan tidak pernah kehabisan berkat. Tuhan tidak pernah lelah untuk menunggumu datang. Tuhan tidak pernah terlalu kesal dan marah sehingga membuang kita. Dia selalu menunggu kita untuk kembali kepadanya. Dan ketika kita kembali kepadanya, ini kabar baiknya. Dia pulihkan kita. Dia berkati kita. Mari pagi hari ini biarlah firman Tuhan ini boleh meneguhkan iman kita. Bahwa Tuhan tidak pernah habis menolong, memberkati, menyembuhkan, bahkan memulihkan kehidupan setiap kita. Dan ketika engkau sanggup beriman, maka imanmu memulihkanmu, imanmu menyembuhkanmu. Yesus sering berkata, imanmu membuatmu jadi utuh. Imanmu membuat dosamu diampuni. Mari datang pada Tuhan pagi ini, mengucap syukur karena kasih setianya selalu baru. Rahmat-Nya tidak habis-habis buat kita. Mari kita bersyukur, kita doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, perkataan-Mu yang sungguh menguatkan, sungguh menyegarkan kami, sehingga di pagi hari ini kami boleh kembali diingatkan. Kami memang terbatas, tapi kami punya Tuhan yang tidak terbatas. Apa yang kami punya bisa habis, tapi apa yang Tuhan punya tidak akan habis-habis. Bersyukur Tuhan buat kebenaran-Mu, jamah anak-anak-Mu. Kemana mereka melangkah hari ini, mampukan mereka menghadapi setiap tantangan masalah yang terjadi di hidup mereka. Bersama Tuhan mereka akan mengalami kemenangan. Jamah sekali lagi Tuhan, setiap anak-anak-Mu di pagi ini. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa, haleluya. Amin. Saya memilih datang pada Tuhan karena Tuhan tidak terbatas dalam banyak hal. Orang di sekitar saya mungkin terbatas dan bisa membebani ketika saya datang pada Dia. Tapi Tuhan tidak. Jika itu jadi responmu, tulis di kolom komentar, tinggalkan jejakmu di kolom komentar, dan jangan lupa bagikan link Morning with the Word pagi ini kepada teman, sahabat, keluargamu, biar bukan cuman kamu yang diberkati, tapi banyak orang boleh ikut diberkati. Tuhan berkati setiap kita, see you!